Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat salah satu video sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester di semester 2 ini. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 0145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe sistem informasi dari mata kuliah pengantar sistem informasi. Jadi di dalam sistem informasi terdapat 6 tipe sistem informasi. Yang pertama adalah Transaction Processing System. Di setiap perusahaan perlu yang namanya proses transaksi. Hal itu dilakukan untuk operasi bisnis sehari-hari. Sebuah transaksi mengacu pada peristiwa ataupun juga aktivitas yang mempengaruhi organisasi. Tergantung pada sebuah bisnis organisasi, transaksi mungkin berbeda dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Di sini, sistem pemroses transaksi menyediakan sistem untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menampilkan perubahan, atau membatalkan transaksi. Sebagian besar sistem ini memungkinkan beberapa transaksi berlangsung secara bersamaan. Data yang dikumpulkan sistem ini biasanya disimpan dalam basis data yang dapat digunakan untuk menghasilkan laporan. Laporan-laporan tersebut berupa laporan penagihan, laporan upah, laporan ringkasan inventaris, laporan jadwal manufaktur, atau juga laporan cek register. Tipe sistem informasi yang kedua adalah Office Automation System. Office Automation System atau sering kita sebut sebagai SOK, Sistem Otomasi Kantor. Ini merupakan kumpulan teknologi komunikasi, komputer, dan orang yang melakukan tugas-tugas. SOK menjalankan transaksi kantor dan mendukung aktivitas resmi di setiap tingkat organisasi. Aktivitas ini dapat dibagi menjadi aktivitas klerikal dan manajerial. Mungkin contoh terbaik adalah bagian sistem perangkat lunak yang ada untuk meningkatkan produktivitas karyawan yang bekerja di kantor. Misalnya saja Microsoft Office XP, atau sistem yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah atau freelancer. Untuk tipe sistem informasi yang ketiga adalah Knowledge Work System. Knowledge Work System atau KWS atau sering kita sebut sebagai sistem kerja pengetahuan adalah sistem khusus yang dibangun untuk mempromosikan penciptaan pengetahuan dan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan teknis terintegrasi ke dalam bisnis. KMS dibangun di dalam sekitar sistem yang memungkinkan kategorisasi dan distribusi pengetahuan yang efisien. Misalnya, pengetahuan itu sendiri mungkin terkandung dalam dokumen pengolah kata, spreadsheet, presentasi PowerPoint, halaman internet, dan lain-lain. Untuk berbagai pengetahuan, KMS akan menggunakan sistem kolaborasi grup seperti intranet. Kemudian, untuk yang keempat dari tipe sistem informasi adalah Management Information System. Manajemen Information System atau sistem informasi manajemen dikembangkan secara khusus untuk mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dari manajer menengah. Di sini terdapat fungsi-fungsi dari MIS atau Management Information System. Yang pertama adalah laporan terjadwal, yang kedua adalah laporan indikator kunci atau Key Performance, yang ketiga adalah laporan pengecualian, yang keempat adalah laporan ad hoc atau permintaan, dan yang kelima adalah laporan drill down. Selanjutnya adalah Decision Support System. Sistem informasi ini sering disebut sebagai sistem pendukung keputusan, yang merupakan sistem berbasis komputer interaktif yang berfungsi pada tingkat manajemen sebuah organisasi. Namun, berbeda dengan sistem informasi manajemen, DSS atau Decision Support System memproses informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan para manajer. Dan yang terakhir adalah
Executive Support System. Executive Support System atau sistem pendukung eksekutif adalah sistem informasi berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan di tingkat atas sebuah organisasi. Keputusan yang diambil dengan Executive Support System adalah keputusan non-rutin yang mempengaruhi keseluruhan organisasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.